telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum wafatnya, kelak yang menyusul aku lebih dekat dan lebih dulu di antara yang lain adalah engkau. Itu yang membuat Fatimah setelah menangis karena tahu ayahnya akan wafat, lalu kemudian tertawa karena tahu dia akan menyusul lebih dekat daripada yang lain-lain. Nah, ini Fatimah tentu segala keistimewaan terdapat pada diri beliau, seorang istri dari Ali bin Abi Thalib yang juga sangat qanaah, tidak pernah memiliki keluhan yang banyak terhadap suaminya walaupun lelah hatinya begitu banyak, dan menjadi anak seorang yang terkemuka, Nabi sekaligus pemimpin umat, tapi fasilitas-fasilitas kehidupan beliau juga dalam hal ini merupakan fasilitas yang biasa dan tidak memiliki hal yang berlebih. Bahkan kita mendapatkan hadiah zikir 33 kali, tasbih, takbir, takbir, lalu disempurnakan oleh tahlil. Itu adalah zikir yang diajarkan Rasul kepada Fatimah ketika dia mengeluh kepada Rasul terhadap lelah letih dalam rumah tangganya, gitu ya. Dan itu menjadi obat mutiara bagi Fatimah untuk menyelesaikan semua perasaan lelah letih dalam dirinya dan segala aktivitas rumah tangga. Nah, itu Fatimah. Kemudian kita tahu Khadijah binti Khuwailid, tidak perlu kita panjang lebar karena dia adalah, kalau sebagian orang mengatakan Rasulullah Muhammad, begitu cinta sejatinya Rasul, yang begitu banyak pengorbanan Khadijah dengan segala aspeknya, baik sisi moral maupun material sepanjang perjalanan beliau dalam pernikahannya terhadap Nabi. Bahkan yang tidak banyak orang ketahui bahwa Khadijah menikahi Rasul dan bahkan berinisiatif meminang lebih dahulu, begitu ya, kalau dalam sejarahnya itu adalah karena misi kehendak untuk membuktikan sifat-sifat kenabian dari seorang Muhammad yang memang telah kemudian didapati tanda-tandanya dari beliau dikandung oleh ibundanya Aminah, ya. Jadi kan selisih antara usia Nabi Muhammad dengan Bunda Khadijah itu kan sekitar 15 tahun. Jadi kisah tentang kehamilan Rasul itu dia telah juga mengikutinya, di mana kemudian adanya nur cahaya yang masuk ke dalam rahim Aminah yang waktu itu menjadi perbincangan seantero Mekah. Ya, karena itulah ketika kelahiran Nabi, semua orang di seantero Mekah termasuk petinggi-petinggi musuh keislaman yang nantinya hadir, yaitu Abu Lahab, yang Abu Sufyan, Abu Jahal, yang kebanyakan masih beririsan darah yang sebagai paman kepada Rasul, itu sebenarnya sudah sangat memahami bahwa anak yang lahir ini adalah anak istimewa karena terlalu banyak peristiwa yang cukup ajaib, ya, menemani kehamilan Aminah. Ya, nantinya juga peristiwa ketika persusuan di Halimatus Sa'diyah, dari mana perselisihan hati Rasulullah SAW dan sebagainya juga menjadi bagian yang telah diurut oleh Khadijah sebegitu rapi. Ya, apalagi beliau menggenggam riwayat dari paman beliau Waraqah bin Nawfal yang tidak lain merupakan rahib Nasrani yang telah menggambarkan tanda-tanda kenabian yang sedemikian lengkap portofolionya, yang hampir sebagian besar memang sudah tampak dari kecil itu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah kemudian Nabi kita itu berdagang secara mandiri, lepas dari perdagangan pamannya Abu Thalib di usia 15 tahun, itu mulailah Khadijah melakukan, kalau bahasa kita upaya spionase, ya, memata-matai Rasul dengan menghadirkan Maisarah, khadimat beliau, khadim, ya, membantu beliau untuk mengikuti perjalanan Nabi kemana-mana. Jadi beliau memang menyengaja untuk menyuruh Maisarah, ini nama laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah lah perempuan, ya, itu kemudian mengikuti dimanapun perjalanan Rasul, sehingga beberapa tanda kemudian dicatatkan juga oleh Maisarah, diantaranya angin yang bertiup dimanapun Rasul kemudian minum akan mengarah ke sana, maka selalu seantero di mana Rasul berada itu sejuk. Kemudian bayangan pepohonan yang selalu akan berpindah memayungi Rasul hingga tidak terik dan tidak panas bagi beliau. Itu semua menjadi catatan-catatan perjalanan Maisarah yang cukup lengkap disajikan kepada Ibunda Khadijah.
kemudian melamarkannya lewat paman beliau juga yang merupakan sahabat kental, yaitu Abu Thalib. Jadi sangat tidak benar kalau kemudian Khadijah curi-curi pandang begitu ya, janda genit menyukai pemuda berondong, itu kalau dibuat oleh orang-orang yang tidak menyukai Islam. Karena walaupun kemudian pinangan itu datang lebih awal dari Khadijah, tapi kemudian alurnya bukan Khadijah yang menyampaikan langsung, tapi kehendak ini datang kepada Khadijah melalui lisan dari Waraqah bin Nawfal. Kemudian Waraqah bin Nawfal menyampaikan kepada Abu Thalib, Abu Thalib menyampaikannya kepada Nabi Muhammad, dan kemudian Nabi Muhammad menyetujui, lalu terjadilah pernikahan kedua orang yang kita kemudian imani sebagai nabi dan ummul mukminin yang utama. Ya, dan tahukah ibu ya, sepanjang kemudian 15 tahun pernikahan beliau, karena kan Rasul menikah dengan Khadijah berapa bu? 25 tahun ya, sementara Khadijah 40 tahun. Itu ternyata kan Rasul selama 15 tahun itu tidak menunjukkan tanda-tanda kenabian lainnya kan. Jadi dalam hal ini stuck begitu ya Bu. Agak sedikit ini lelah juga kalau kita membuktikan ke Rasulullah Muhammad ya. Karena 15 tahun tidak berjalan, kecuali memang tanda-tanda secara khuluqiyah atau akhlak itu menetap. Rasulullah amat pandai berderma, mencintai anak yatim, pandai menyambung silaturahim kekerabatan, itu sangat berkembang, dan itu kan salah satu tanda kenabian juga yang kemudian hadir ya dalam catatannya. Nah kemudian pada akhirnya ya selama 15 tahun itu terpecahkan dengan datangnya waktu nisbat kenabian di usia Nabi 40 tahun. Jadi kalau ibu mempelajari kisah tentang nisbat kenabian ketika Rasul kemudian menerima wahyu pertama di Gua Hira, lalu pulang dengan menggigil dan ketakutan, justru pada rasakan ini adalah tanda-tanda berikutnya yang ditunggu selama 15 tahun pernikahan gitu ya. Sehingga tidak heran kalau kemudian Rasul yang datang dengan ketakutan dan menggigil yang amat hebat itu tidak membuat Khadijah kemudian lantas panik ya, justru kemudian membuat beliau akhirnya merasa bahwa ini saatnya untuk menghadirkan klarifikasi dan pengetahuan kepada paman beliau Waraqah bin Nawfal yang memegang tanda-tanda kenabian dari kitab Injil. Maka datanglah keduanya, dan kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan, telah tuntaslah nisbat kenabian atasku wahai Muhammad, yang datang adalah malaikat Jibril. Maka setelah ini engkau akan bertugas menyeru tabligh, dan engkau akan temui fitnah dan ujian-ujian yang banyak di dalamnya ya, dan kalau aku masih hidup ketika itu maka aku akan bersyahadat kepada. Nah itu peristiwanya. Jadi sekali lagi Khadijah itu secara logika istri punya portofolio, sekali lagi bukan sekedar istri tapi juga merupakan perempuan yang ditakdir untuk mengusung dan menelusuri seluruh nisbat kenabian yang akhirnya terjadi di usia Rasul 40 tahun. Kalau bukan wanita yang cerdas, tentu tidak akan diberi misi yang demikian cerdas. Begitu juga Ain Asia istri Fir'aun, tentu kita juga kisahnya sudah sangat tahu bagaimana keimanan beliau, segala sesuatu yang terpuji sampai kemudian akhirnya beliau mati dalam keadaan tersiksa oleh suaminya sendiri, tapi tidak melepaskan kalimat keimanan yang muncul dari mulutnya, dan dia adalah perempuan yang juga punya misi penyelamat atas Musa alaihissalam dan seluruh risalah yang kemudian hadir di dalam. Ya. Akhirnya itu kisah 4 orang perempuan yang telah diberi jaminan rumah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara riwayat rumah-rumah mereka nantinya adalah rumah yang terbuat dari mutiara yang berkilauan. Mudah-mudahan besok kita bisa berziarah ke dalam rumah-rumah mereka. Amin Allahumma amin. Nah kemudian kalau kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, maka ada 8 tanda perempuan yang dirindukan surga. Yang pertama tentu sifatnya adalah
sebagaimana tadi dari yang saya baca yang dibuka juga, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat a'dallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim dan mukmin, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Yaitu siapa mereka? Ya, secara umum mereka yang menjaga sholat wajibnya, mereka yang menjaga puasa Ramadannya, mereka yang menutup auratnya, mereka yang menjaga kehormatannya, dan juga mentaati suaminya, serta khidmat kepada rumahnya. Inilah yang tentu menjadi perempuan yang dipilih untuk mendapat jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini begitulah memang ya, Rasul menggambarkannya. Seandainya perempuan puasa Ramadan saja tanpa ditambah puasa sunnah lainnya, sholat 5 waktu saja tanpa sholat sunnah lainnya, dan dia kemudian taat pada suaminya, berkhidmat pada rumahnya, maka dia boleh menunjuk surga mana yang ia ingin masuki. Itu yang membuat kita memang pada akhirnya menjadi menyadari ya Bu, kenapa di Ramadan ini semua berat ke kita, kira-kira begitu ya Bu. Semua urusan itu betul-betul berat ke perempuan. Ya, dari mulai bagaimana menyiapkan sahur, ya kemudian setelahnya mengurus ibadah suami dan anak-anak, ya berbuka dan seterusnya. Ya sampai nanti kalau siang sahur itu kambing hitamnya adalah ibu. Tidak ada kambing hitam seorang ayah, karena memang secara kodratnya kita punya perempuan itu Bu, secara labeling punya dalil kodrati yang lebih banyak daripada laki-laki. Kita punya dalil kodrati karena lahir, maka kita mengandung, menyusui, melahirkan, menyusui. Jadi dalil kodrati. Yang mana mau kayak apapun jungkir baliknya yang LGBT merubah mereka yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, ya. Salah satu yang tidak bisa digabungkan adalah struktur rahim, ya. Kalau rahim aja bisa dibuat, itu Bu ya. Rahim aja bisa dibuat, bayi udara bisa dibuat, tapi rahim yang secara normal tanpa isi dan berukuran sejempol dari tanganmu itu tidak bisa direkayasa. Yang kemudian akhirnya membesar sesuai ukuran bayi dan kemudian mengecil kembali setelah 40 hari seorang ibu melahirkan, itu nggak bisa orang lain. Sama kodrati menstruasi udah. Mau dia bikin kayak apapun, logika treatment hormon yang katanya sama menyakitkan, ya bagi orang yang sudah mengalami transgender ya, karena mereka ingin kulitnya terlihat lebih halus, lebih mereka akan minum hormon, dan itu sebenarnya setiap kali kita minum hormon itu seperti di sayang-sayang, ya, dan itu berlangsung ya sekitar 3 hari setelah minum hormon untuk membuat tadi ya kembali lagi kulitnya menjadi lebih lentur, ya badannya juga begitu, tulangnya lebih sebagaimana perempuan, maka tetap saja mereka tidak bisa menjadikan hormon itu membuat mereka menstruasi, karena itu kerjaan rahim kembali lagi kan gitu ya Bu ya. Nah inilah yang kemudian perlu diperhatikan oleh kita. Tidak heran kalau kemudian sekali lagi dari kodrat itu harus kita nikmati, termasuk tadi menyiapkan sahur, menyiapkan buka tuh nggak ada jalur tekstualnya. Tapi perempuan kalau kesiangan atau kemudian terlambat menyiapkan berbuka itu sudah bikin guilty. Betul Bu? Nggak usah disalah-salahin, aku sih kesiangan, nggak usah. Ya itu sudah membuat kita bikin guilty. Anak-anaknya tuh, iya sih itu, nggak usah. Ya nggak perlu begitu, kita seharian tuh mesti menyalahkan diri kita sendiri. Kok aku tadi bangun kesiangan, kok tadi aku bangun kesiangan. Itu namanya dalil kodrat. Dan perempuan itu banyak sekali mendapati dirinya mendapat dalil kodrati yang kalau ia kemudian bersabar menerimanya, maka tadi dia boleh menunjuk surga mana yang dia ingin masuk. Jadi standarnya seperti itu, maka ini standar
awal dari perempuan-perempuan yang dirindukan oleh surga, maka tentu kita diminta untuk memperbagus keislaman kita, juga keimanan kita. Dan yang ini perlu saya tekankan sedikit, tentu rujukannya adalah rukun Islam dan rukun iman. Ya, artinya bagaimana kemudian kita memperbagus rukun Islam dalam praktek harian kita. Nah, cuma masalahnya di bagian yang sering kecolongan justru memperbagus rukun iman. Itu lah. Ya. Rukun Islam semuanya sesuatu yang populer, sesuatu yang mudah untuk kemudian kita upayakan, karena seantero logika circle kita itu, karena kita kebetulan tinggalnya juga di negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia, jadi itu bukan hal sulit. Ya, terkait dengan sholat masjid kita di mana-mana, azan berkumandang bertalu-talu. Ya Bu, ya. Kita puasa dengan tarawih Ramadan yang sebegitu luar biasa. Apa semangatnya? Haji kita terbesar di dunia, umrah kita pun begitu. Ya, zakat kita punya lembaga bantuan dan semuanya sudah terlembaga sedemikian rupa. Makanya dalam pelaksanaan Islam, orang cukup mudah untuk melaksanakannya dengan penjagaan yang kokoh. Tapi masalahnya kita sering terjebak pada kondisi rukun iman yang gimana Bu kira-kira? Ya, sering tidak terjaga. Ya. Karena semua rukun iman seluruhnya merupakan bangunan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, suasananya adalah keimanan pada yang gaib. Ya, sehingga dibangunnya amat sulit. Makanya kalau kemudian terjadi paradoks di dalam kehidupan kita, misal begini ya Bu, kelompok sholat tapi mulutnya jahat, sering dengar ya Bu, wis haji uang bolak-balik kok perlu telepon. Jadi kita sering ya kemudian menghadapi situasi yang tampak paradoks. Nah, problem ini rata-rata masalahnya adalah di rukun iman. Ya, karena kamu berhaji berkali-kali pun, umroh berulang kali pun, kalau dia tidak karena Allah, ya tidak karena engkau yakini hari akhirmu, ya maka tentu tidak akan berbuah apapun haji dan umroh. Kamu sholat sepertinya berangkat, kemudian rukuk dan sujud, tapi kamu juga tidak memperhatikan adab-adabnya kepada Allah, juga tidak memperhatikan adab-adabnya kepada hari akhir, juga tidak akan membuahkan hasil. Ya, karena sesungguhnya ya tadi ya sholat kita itu harusnya inna sholat tanha anil fahsai wal munkar, dia melahirkan terjaganya kita dari sifat jahat yang tersembunyi maupun terang-terangan. Maka kalau ada yang tidak kongruen, maka masalahnya biasanya di rukun iman. Sama saja perempuan yang kita nih, lelah letihnya sudah sangat luar biasa. Lelah letihnya sudah sangat luar biasa. Dari melek sampai merem lagi, ada yang selesai Bu? Enggak ada. Merem lagi, ada yang selesai Bu? Enggak ada. Bahkan kita rata-rata merem itu dengan membawa PR, betul nggak? Ya kan, di sini tuh besok dan itu tak satu dua, PR-nya banyak. Ya. Sudah selelah itu, sudah seletih itu, tapi kenapa banyak perempuan kemudian tidak mendapatkan apa-apa atas lelah letihnya? Ya Bu, kenapa? Karena perkaranya di lidahnya, sambalnya nggak berhenti-berhenti, ya Bu ya. Ya, belum lagi kemudian yang kadang-kadang sambat diiringi dengan lesu. Dan ini semua nyatanya juga karena bangunan dari rukun iman kita yang belum terbangun secara baik dan sempurna. Jika kita yakin iman kita kepada Allah, maka apapun yang menjadi lelah letih kita, maka kita tidak akan menisbatkannya untuk mendapatkan apresiasi manusia. Apakah itu suami, apakah itu anak-anak, ya. Makanya perempuan sekarang sering sekali menuntut me time. Bilang healing ya Bu, padahal tak pernah healing juga. Jadi kita selalu menuntut itu, karena kadang-kadang kita merasa tidak terapresiasi.
Sehingga dia bisa melalui perjalanan tadi dalil-dalil kodratinya itu dengan baik. Ya, yang kehamilan tidak membuatnya sambat. Ya, makanya Rasul mengatakan perempuan yang terbaik itu walut wal wadud. Ya, walut apa bu? Yang senang melahirkan. Kalau kita kan kebetulan aja anaknya banyak tapi nggak senang sebenarnya. Namanya katanya dilalah gitu ya bu. Ya, kok yo apa namanya kebobolan terus kalau pasti jadi kacau balau. Ya, kalau dalam kata walut itu senang hamil dan senang melahirkan. Nah, kalau perempuan sekarang kan walut wadud. Ya, karena kalau wadud itu selain dia senang hamil dan melahirkan, cinta kasihnya pun turun-turun, tak pernah kehabisan stok. Nah, kalau kita orang sekarang ini perempuan sekarang mau melahirkan anak, ya bu, ya cintanya pun kembang tepis. Makanya perempuan sekarang punya anak 2 aja udah pusing 7 kelipik kayaknya kelihatan di depan mata. Ibu kita dulu 7-11, senyumnya tetap sumringah. Persoalannya sebenarnya pada nilai iman. Ya, dulu orang masih yakin ya bu banyak anak banyak rezeki, kalau sekarang banyak anak banyak utang. Ya, itu bergesernya nilai keimanan sebegitu rupa. Yang itu yang menjadikan sebab kenapa banyak hal di akhir zaman ini jauh lebih rumit. Saya sering berpikir gini ya, dulu di zaman saya ya, yang anak kecil kan belum ada handphone ya bu, punya kamera di zaman itu kan juga termasuk istimewa ya, di tahun-tahun 99 gitu ya. Kan kita tidak punya dokumentasi lengkap tentang anak-anak kita ya bu ya. Ya kalau sekarang kan dari jebrot lahir di dokumentasi ya bu, dari Tera udah dipanggilin fotos ya, photoshoot untuk apa namanya birth photoshoot ya. Nanti dia 1 tahun semua terdokumentasi dengan baik. Kalau sekarang kita mau cerita ke anak dulu tuh mama gini, Allah apa kan? Saya ingin sebenarnya menyaksikan ibu-ibu milenial yang sekarang dokumentasinya top top itu. Apakah nanti di waktu yang akan datang lebih mudah bercerita pada anak-anaknya atau jauh lebih sulit? Walau karena ujian kita di zaman kita masih. Itulah peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita sebagai perempuan yang tadi kalau tidak dibangun kemudian keislaman kita dengan keimanan kita, maka dia menjadi sangat sulit ya dirindukan Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh surga. Ya sekali lagi ini paket ya bu, muslimah wal mukminat. Ya jadi dia bukan sekedar berislam tapi menerjemahkan pula keislamannya dengan keimanan yang mulia, yang kokoh, yang indah, yang itu mengiringi keislaman. Ya sehingga nanti dalam kesehariannya dia hidup betul-betul dalam kerangka yang berada dalam situasi dan suasana yang betul-betul ada di dalam ruang-ruang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, awal bin hafidh atau awal bin hafidh. Ini ada di beberapa surat, di surat Qaf, surat Tahrim, surat Ahzab. Hadza ma tu'aduna li kulli awwabin hafidh. Tentunya ya, orang-orang yang kemudian senantiasa dirindukan oleh surga adalah mereka yang banyak memperbarui pertaubatannya dan selalu menjaga kewajiban agama dengan segala dan juga segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal itu pengertiannya adalah senantiasa memperbaharui taubat. Nah, perempuan pada dasarnya ini menjadi semakin lebih butuh lagi karena kita didominasi rasa, betul bu? Dan banyak sekali dosa dibangun oleh rasa yang salah, betul bu? Makanya perempuan banyak baper, banyak galau gitu ya bu, banyak gelisah dan kadang-kadang tidak bisa dihindari
menghindari banyak marah juga. Kenapa demikian ya? Karena memang mereka didominasi rasa. Kalau tidak dengan awamil, tidak dengan kehendak memperbaharui taubat kita, maka kegelisahan dan kebaperan kita berubah gonjang-ganjing. Ya. Apalagi kalau kemudian secara absurd kita masih menyalahkan haid yang datang tiap bulan. Ini pengaruh hormonal nih, gara-gara aku mau haid. Semuanya hal yang tidak bertanggung jawab ya. Kenapa ya? Karena kita memang harus kenali sifat perempuan itu didominasi rasa. Dan rasa itu pusat yang banyak membuat kita bergerak kepada kesalahan. Jadi tadi misalnya rasa kecewa, rasa tidak diperhatikan, rasa sunyi, rasa tergunakan, rasa direndahkan, dan seterusnya, rasa diacuhkan. Ini yang biasanya memproduksi banyak kesalahan dan dosa. Ya, maka tidak heran kalau ini juga yang harus banyak kita atasi dengan awal, dengan kehendak untuk senantiasa memperbaharui taubat agar rasa di dada kita ini selalu segar. Ya, ada saja yang baru gitu. Oh yang enggak, mungkin dia begitu. Ya itu yang kita mungkin perlu perhatikan ya. Bayangkan gara-gara faktor rasa, kadang-kadang dosa itu gonjang-ganjing bolak-balik. Contoh ya, ibu ketemu teman ibu nih atau tetangga di arisan, ya arisan PKK. Kemudian tiba-tiba kok mukanya jutek ke ibu. Ya. Padahal ibu merasa tidak punya salah. Ya terus kemudian ibu bergumam di jalan hati, kenapa orang kok jutek banget ya ibu ya. Ini kan rasa, ya. Padahal kita juga belum tahu apakah juteknya itu karena kita atau karena selain kita. Tiba-tiba memang salah. Ya ternyata juteknya dia bawaan rumah karena habis berantem dari sama suami belum selesai. Ya, sehingga membawanya kepada pertemuan dengan kita. Ya. Dan ya bayangkan bisa jadi berubah ya. Sebenarnya menurut kisah utamanya kan yang salah itu yang si jutek ini ya. Yang marah-marah ini kira-kira begitu ya. Sehingga yang tadi dijutekin merasa tidak berkenan. Begitu sampai di rumah, si jutek ini tawa, ya bertobat. Ya Allah, aku ya tadi aku udah ngomong, jangan-jangan ada orang yang tersinggung kayak mukaku. Ya bertobat. Nah yang ini pulang gimana bu? Para memperpanjang masalah. Aku ya tadi ngomong, dia buka handphone. Nah tetangga yang lain, tadi tuh aku dijutek. Ya ternyata dapat tetangga yang klop. Ini memang wongnya jadi klop. Akhirnya yang sini selesai dengan pertaubatannya, yang sini berubah, yang tadinya seolah-olah korban akhirnya menambah dosa yang bukan saja dosa sendiri, tapi dosa berjamaah karena mengajak orang. Jadi kadang-kadang perempuan itu repotnya di situ, gara-gara rasa dia kemudian berada di situasi yang salah. Begitu juga kepada anak, kepada suaminya. Berapa banyak sekarang perempuan yang seorang ibu, yang juga ayah sih, cuma yang perempuan banyak lah yang dibully, banyak kemudian dibuat oleh anak milenial tentang luka pengasuhan
jadi apa? Ya kan? Ya karena pertengkaran itu jilid-jilidnya aja yang berbeda. Ya bahkan sampai anak kita menikah pun mungkin aja terjadi perdebatan dan pertengkaran yang sama. Nah ini perlu awal, perlu ada pertobatan sehingga kita memperbarui rasa. Ya dengan begitu kita fresh lagi, dengan begitu kita jauh lebih legowo lagi dan seterusnya. Karena nantinya memang ya waktu yang terjadi ya, tentu di logika pertobatan itu hasil-hasilnya salah satunya adalah dada yang lapang. Kemudian juga hafid yang menjaga agama dan menjaga kesaksian atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Menjaga agama artinya kita belajar untuk memenuhi kewajiban dan meninggalkan larangan, dan juga tidak kalah besar tuntutannya adalah agar kita mampu untuk tahadus binikmat ya atas setiap perkara nikmat yang datang pada kita. Dan jangan salah ya Bu, banyak dari perempuan juga masalahnya di sini di tahadus binikmat. Kenapa? Karena banyak perempuan masuk ke neraka itu salah satu sebabnya karena senang mencela terutama nikmat yang datang dari suami. Perempuan kalau suaminya pergi senang banget pesennya, oleh-olehnya jangan lupa loh ya. Kalau suaminya pulang bawa oleh-oleh, dia mulai lagi meracau. Oh yang kayak gini sih, ini kan aku gak suka, masa kamu gak tahu kesenangan aku. Akhirnya suaminya bilang, besok lagi jangan minta oleh-oleh. Itu perempuan, ya sering sekali akhirnya terjadi kegagalan menghadirkan syukur nikmat kepada suami. Itu yang dikabarkan dalam riwayat menjadikan perempuan banyak terjebak masuk ke dalam. Nah ini yang kedua yang karena 8 waktunya terbatas. Yang ketiga yang juga menjadi bagian dari perempuan yang dirindu oleh surga adalah qanitin wal hafidhah ya. Qanitat wal hafidhah. Dapat kalimat apa namanya? Allah mengatakan dalam surat An-Nisa 34, kemudian Al-Ahzab 35, ayat 5 ya. Fasolihati qanitatin hafidhatin lil ghaibi bima hafidhallah ya. Sebab itu maka wanita yang salihah adalah mereka yang memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Yaitu mereka-mereka yang konsisten dan beristiqomah melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu dan hafidhah wal hafidhah. Jadi berusaha konsisten dalam ketaatannya kepada Allah, begitu juga kepada suami, ya, dan juga pada kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan juga sebagai seorang ibu. Ini juga tentu banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi ya. Pada dasarnya taat itu ya sesuatu yang tidak mudah, apalagi kemudian kita mendapati yang ditaati mungkin tidak mendapatkan portofolio yang cukup. Ya maka kadang-kadang kalau seorang istri itu kemudian diminta untuk taat, seringkali mereka akan berkata suaminya kayak apa dulu. Begitu kira-kira ya. Padahal dalam perkara taat, maka sesungguhnya dia tidak bersalah. Artinya kondisi ibu dengan memiliki suami yang dengan beberapa karakter yang masing-masing tentu itu sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan cerita itulah kemudian kita diminta untuk bergegas mencermati takdir kita dan kemudian bergegas pula mensikapinya. Karena kemudian kalau kita berpegang kepada keadaan, maka sungguh ini sesuatu yang tidak tepat, karena takdir Allah selalu akan terikat dengan kode etiknya. Ma qadarullahu khair. Semua yang ditetapkan Allah adalah baik ya. Artinya kalau kemudian dengan segala ragam karakter suami yang dimiliki oleh seorang istri, tentu tidak menjadikan kita kemudian boleh keluar dari ketaatan
lebar. Kira-kira begitu ya Bu. Cuma nanti setiap takdir itu harus disikapi dengan sikap yang tepat. Jangan salah, nggak selalu punya suami dengan harta yang banyak dan seterusnya itu pasti membuat kita mudah lebih taat Bu ya. Ya, ada saja ujian di sana yang tidak selalu mudah. Itu yang kira-kira mungkin kita perlu perhatikan bersama. Kemudian yang keempat yang juga menjadi bagian dari pertemuan yang dirindu oleh surga adalah al-sinin munibin. Nah ini bisa kita lihat di surat Qaf ayat 33. Man khasyana rahmana bil ghaib wa ja'a bil qalbin munib. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang Maha Pemurah sedang ia tidak kelihatan olehnya dan ia datang dengan hati yang penuh dengan pertaubatan. Jadi mereka yang disebut dengan khasinin munibin adalah mereka yang punya rasa takut kepada Allah hingga menguatkan cintanya kepada Allah hingga ia pun kemudian menguatkan rindu akan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik kalau kita lihat di surat Qaf itu Allah mengatakan khasyana rahmana bil ghaib. Kita ini disuruh berlatih takut kepada Allah, tapi kepada yang jadi takutnya kepada Allah itu bukan yang Qahhar, bukan yang Aziz, bukan yang Hakim, ya bukan yang Dzal Jalali wal Ikram, ya tapi disuruh takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Secara tabiat kita ini takut pada yang galak atau yang pengasih? Ada yang galak, kan begitu ya Bu? Jadi secara sifat orang akan takut kalau berhadapan dengan segala sesuatu yang sifatnya galak, kuat, menakutkan, dijaya, kan kira-kira begitu. Tapi Allah meminta kita takut itu bukan di kacamata Allah itu punya sisi ya tadi Hakim, Aziz, Qahhar bukan. Tapi Allah ingin kita takut dengan kerahmanannya, dengan kasih sayangnya. Sama ya, anak dikatakan berbakti kepada orang tua itu bukan anak yang senang dipelototin baru tumbuh. Ya, tapi anak yang disebut takut kepada orang tuanya dan berbakti itu yang sekedar disenyumi saja dia tahu bagaimana harus merubah keadaannya dan itu anak yang nakal begitu Bu. Karena kebanyakan bahasanya harus dengan mata yang sedikit mendelik, suara yang sedikit keras, baru kemudian baktinya kita raih, kira-kira begitu ya. Padahal bakti itu senormal, sehakikat-hakikatnya itu jatuh kepada anak yang ketika ibunya dalam diam, ibunya dalam senyum, bahkan dia tahu bagaimana merubah keburukan dalam dirinya menjadi baik. Karena dia tahu ada pandangan tidak ridho di mata. Itu yang masih sulit kita upayakan bersama ya Bu. Rasa-rasanya masih berjuang dengan sedikit yang lupa. Nah Allah minta kita juga begitu, takutmu kepada Allah, maka lakukan dengan persepsi di mana Allah telah berkasih sayang kepadamu. Jadi takut yang dibangun dengan rasa malu gitu ya Bu. Malu sudah dikasihi, sudah disayangi, ya kok masih saja berbuat keburukan hingga takut itu menimbulkan cinta lalu mengajak kita merindu. Bukan seperti umumnya rasa takut yang kadang justru menimbulkan benci kan begitu ya Bu. Takut itu kalau panjang lama-lama jadi benci, paling tidak suka, tidak ingin mendekat kan kira-kira begitu. Tapi khosyah yang diminta Allah dalam poin yang keempat ini justru adalah khosyah yang membuatmu cenderung akan mendekat karena kamu menjadikannya sebagai jalan cintamu kepada Allah sekaligus jalan kau merindui. Sehingga dengan kerinduan kita kepada Allah lah juga surga akan merindukan. Itu yang keempat ya. Yang kelima as-shadiqat ya. Allah berfirman lagi tadi dalam surat Al-Anzal 35, as-shadiqina was-shadiqat
a'adallahu maghfiratan wa ajran aziman. Begitu juga perempuan-perempuan yang kemudian berbicara dengan hati dan lisan yang jujur, yang selaras ketika dia menepati janjinya yang dia buat kepada Allah dan kepada manusia, maka dia adalah perempuan yang tentu dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga jebakan baik-baiknya banyak di sini ya, Bu, karena perempuan tadi lidahnya luas, Bu ya. Lidahnya luas. Dengan keluasan lidah, maka perempuan mudah untuk terjebak pada dusta, terjebak pada tipuan, terjebak pada situasi fitnah, gibah, namimah, ya. Atau paling tidak banyak juga terjadi ketidakselarasan antara hati dengan lisannya, ya, sehingga terjadilah situasi yang tidak sodik dalam hati. Nah, itu kadang-kadang yang sering membuat kita berbumerang. Ya. Kalau ditanya, ibu marah ya? Enggak kok. Padahal mukanya jelas-jelas terlihat marah, begitu ya. Atau hal-hal lain yang kemudian menjadi hal-hal yang seringkali paradoks dalam kehidupan kita, antara lidah dan ucapan, antara lidah dengan perbuatan. Jadi yang kita mungkin perlu perhatikan betul, karena begitu perempuan keluar dari bagaimana dia berada dalam kesolikotannya, kebenarannya antara lidah dengan hatinya, dengan lidah dengan perbuatannya, ya, terhadap Allah maupun kepada manusia lainnya, maka dia terjebak pada situasi yang pada akhirnya dijauhkan Allah dari surga. Yang kelima, kemudian yang keenam, sabirat, ya. Ini yang tadi juga saya sampaikan bahwa tentu secara umum perempuan akan membutuhkan kesabaran dalam urusan-urusan hidupnya. Maka wasabirina wasabirat a'adallahu maghfiratan wa ajran azima. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang sabar, maka Allah akan menyediakan kepada mereka, ya, ampunan dan pahala yang besar. Ajran aziman yang disebut Allah di dalam ayat 35 surat An-Nisa ini semua ditafsiri sebagai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sabirat, kesabaran tentu juga adalah menjadi tabiat yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah kita memang diminta untuk dari waktu ke waktu menambah limit kesabaran kita. Dan sesungguhnya sabar itu min ajril umur. Dia adalah pokok dalam setiap urusan. Yang manakala kesabaran itu diletakkan atas dirimu dari perkara-perkara yang ada dalam hidupmu, maka yang akan terjadi sesungguhnya kalian akan menemui bahwa keselamatan atas urusanmu akan datang secara istimewa, baik itu urusan duniamu maupun urusan akhirat. Dan pada dasarnya memang perempuan, sekali lagi aku, kesabarannya harus lebih dulu, harus lebih luas, harus lebih dalam, harus lebih terlatih, sehingga kita tidak pernah punya kekosongan stok. Ya, jadi dalam sabar itu nggak ada istilah pre-order, Bu, ya. Adanya, ya, ready stock. Karena begitu kesabaran kita ada di posisi pre-order, maka kita akan mulai mengalami perahara-perahara yang terus-menerus bertubi-tubi, dan kadang-kadang itu akan membuat kita terhimpit beban yang luar biasa. Dan kalau perempuan telah kehilangan kesabarannya, maka dia juga seolah-olah sudah kehilangan kunci-kunci keutamaan. Ya, karena di atas kesabarannya lah semua perkara akan digenggam dan dipegang, apalagi kalau dalam urusan baiti jannati tersebut. Ya, tidak ada yang membuat kemudian jaminan rumah kita menjadi baiti jannati kecuali kemudian kita sebagai perempuan yang dipanggil istri dan ibu itu tetap dalam keadaan sabirat, berteguh hati memegang kesabaran dalam hidup. Kemudian yang ketujuh, ketujuh ya. Yang ketujuh, ya, abidat sahihat zakirat, ya. Nah, ini dalam surat Tahrim ayat 35 dan Al-Ahzab 35, kemudian
Al-Hadid ayat 6 ya. Allah mengatakan kepada kita wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'dallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah akan menyediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Abidan sa'ihat zakirat. Abidan itu perempuan yang senang dalam penghambaan kepada Allah. Sa'ihat itu yang menggunakan akalnya untuk berpikir dan bertafakur, sampai nantinya dia jadi orang yang ahli zakirat, ahli dalam memuji Allah, menyebut namanya, ya, kemudian berzikir atas apapun yang dia alami dengan segala zikir-zikir maksud dan utama dalam hidupnya. Hingga tidaklah ia kembalikan seluruh perkara kehidupannya kecuali dengan menyebut nama Allah. Ya. Itu juga tadi kabar yang disampaikan Rasul kepada Ibunda Fatimah ya. Ketika Fatimah merasa lelah terhadap urusan rumah tangganya, lalu meminta khodimah kepada Rasul, maka Rasul tidak memberikan khodimah, tapi Rasul kemudian memberi zikir tadi tasbih, tahmid, takbir 33 kali disempurnakan 100 dengan tahlil. Dengan itu kata Rasul, mudah-mudahan lelah bertemu bisa terhilangkan. Ya, karena pada dasarnya kalau semua perempuan mengingat Allah, maka semua lelah letihnya akan hilang dalam sekejap, karena dia tahu balasan di sisi Allah amat indah dan amat kekal. Kira-kira seperti itu yang ketujuh. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu da'iyat mutasadiqan. Ini juga disampaikan Allah di surat Al-Taubah 1 Al-Anzal 3. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, lalu mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah pada yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi sekali lagi, mereka yang berani terlibat yang terlibat langsung dalam tanggung jawab dakwah, ya, terhadap hidupnya, ya, karena pada dasarnya perempuan itu telah digariskan juga oleh Rasul sebagai al-ummu al-madrasatul ula, menjadi perempuan yang dianugerahkan sebagai madrasah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Paling tidak mereka bisa da'iyat mutasadiqat kepada anak keturunannya, ya, karena ini objek utama dalam dakwah kita, dalam seruan-seruan kita. Ya, jangan lagi seorang perempuan sudahlah dia mengandung, melahirkan, menyusui, lalu semua kemudian objek pengetahuan dan ilmu anaknya dia serahkan menjadi bagian guru mereka. Sementara ibunya kemudian sibuk dengan sosmednya, kira-kira gitu ya Bu, sehingga kehilangan jariah yang amat pokok, yang sejatinya sesungguhnya harusnya paling pokok menjadi pahala bagi kita sebagai seorang ibu, sebagai ummu al-madrasatul ula. Syukur-syukur kalau kita diberi kemampuan untuk menyeru dalam skup yang lebih luas, sehingga kita mampu untuk amal ma'ruf nahi munkar dimanapun kita berada. Ya, karena pada dasarnya nahnu du'a qabla kulli shay'in. Sesungguhnya kita berkewajiban untuk menyampaikan seruan-seruan Allah sebelum menjadi apapun kita. Kira-kira demikian ibu yang dirahmati Allah, 8 kriteria penghuni surga yang tentu mudah-mudahan bisa kita ejawantah di dalam kehidupan kita, sehingga kondisinya bisa jauh lebih baik. Secara progresif kita bisa mengenangkan seluruh ujian-ujian kita sebagai perempuan. Yang tadi saya sampaikan, pusat ujian perempuan itu di masalah rasa, sehingga kita mudah-mudahan bisa menguatkannya dengan ilmu, bisa menguatkannya juga dengan hikmah, hingga nantinya kita jauh lebih arif bijaksana untuk menempuh
ya. Mungkin seharusnya kita sehari mungkin setara dengan Ronaldo yang katanya kisarannya 11 sampai 15 miliar ya. Ya karena kita multi-staffing ya. Tapi kadang-kadang terima kasih saja pun tidak teruntai dalam kata. Lalu kita kemudian menghabiskan seluruh lelah letih kita hanya karena rasa yang salah, kemudian gugur semua pahala. Ya, rasa-rasanya sangat-sangat merugi jika sudah jatuh tertimpa. Ya, kalau kelelahan itu tidak berujung pada surga, rasa-rasanya pun juga kita akan menjadi pribadi yang menyesali. Mudah-mudahan setelah kelelahan kita berbuah manis, surga menjadi terminalnya, surga menjadi muaranya, dan pada akhirnya kita bisa bersenang-senang. Karena pastilah perempuan akan jauh lebih dulu senang dan mencari keluarganya kelak di yaumul kiamat. Ya, karena kita berharap kita wayan boleh bilang di Masrullah kembali dipertemukan Allah dalam keluarga yang kita cintai dalam surga jannah. Demikian bila kita wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang sudah Ustaz sampaikan tidak hanya sebagai catatan cantik di HP atau di komputer,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika seorang perempuan tentu dengan segala umburan-umpai kesibukannya, maka Allah pasti punya usaha, terutama terkait dengan tepat waktu ini. Walaupun tentu kemudahan dan keringan itu bukan berarti menjadi sesuatu yang kemudian kita jadikan mempermudah segala perkara, ya. Ya kalau kemudian molornya tentu molor yang biasa, bukan yang akhir, ya. Katakanlah ada kemudian 15 menit, kemudian kita baru berangkat sholat karena kesulitan kita dalam menjaga anak, apalagi tidak ada yang membantu dan seterusnya. Mungkin ini menjadi sesuatu yang pas-pas saja. Tapi kalau sampai molor sampai di akhir, nah ini yang perlu bagus dan perlu kita perhatikan, ya. Karena pada dasarnya sih sebenarnya ini lebih pada mindset, ya. Lebih pada mindset, karena begitu perempuan mindset dirinya ini, aku sibuk, aku berat, aku lelah, aku letih, aku sibuk gitu, ya. Nah itu nanti akan membuat dia akhirnya secara irama amal juga akan melakukan perbedaan, karena mendapatkan legitimasi dari persepsi atau mindset, ya. Tapi kalau kita kemudian memberi afirmasi kepada diri kita, oh nggak apa-apa, anak gua oke aja, anak gua insya Allah anak gua insya Allah ringan gitu, nanti insya Allah dengan sendirinya irama amal kita juga akan mengikuti afirmasi kita, karena kembali lagi semua pada persoalan mindset, gitu, ya. Memang agak repot ya, perempuan itu kan bersisi aja harus repotnya di kendala teknis, kadang-kadang tidak bisa dihindari, dan sering juga berpadu dengan yang ama yang ala es gitu. Makanya kadang-kadang banyak perempuan yang melakukan keanehan, ya. Dia melakukan logika, banyak ya Bu yang melogikakan jamaah itu di posisi asal sama maghrib. Padahal itu banyak kenapa, karena sepanjang itu sangat logik katanya, ya. Jadi mereka sengaja jamaah itu sudah cukup dengan asal, ya. Padahal tidak ada hubungannya, karena ya selama dalam perjalanan fikih yang namanya jamaah terjadi pada persoalan safar, sama yang kedua adalah kalau terjadi hujan atau beban. Dan ini begitu, jadi berkembang di fatwa-fatwa kontemporer, yaitu pada peristiwa-peristiwa yang memang agak cukup menghadirkan ancaman jiwa, misalnya dokter yang operasi besar dalam kurun waktu panjang gitu, yang itu melewati kolom dan bisa dijaga. Ada dalilnya. Tapi kalau karena kerepotan anak lalu dia harus menjaga sholat, karena tadi kepengen bersihnya satu kali, ya, tidak kemudian setiap sholat bersih dari najis, ini nggak ada dalilnya. Jadi menurut saya ini masalahnya pada masalah mindset saja, ya, bahwa sebenarnya kita akan memudahkan gerak anak kita, kita meletakkan mindset yang tepat di kepala kita. Insya Allah anaknya bukan beban, anakku bukan hambatanku, anakku bukan perkaraanku. Maka nanti dengan sendirinya, ya, pesan di otak kita ini yang akan memberi pusat pesan kepada seluruh faal tubuh itu akan menggerakkan amal menjadi jauh lebih baik. Makanya kenapa dalam Islam itu innamal a'malu binniyat, ya, dalam sumber amal dalam Islam itu pada niatnya. Nah, orang yang sudah niat untuk sholat dalam posisi yang lebih tepat waktu, maka dia pasti akan dibawa Allah untuk sampai pada niatnya tersebut. Karena yusri lakum amalakum wa yusri lakum jubakum. Pada dasarnya kalau seseorang sudah niat, maka dia akan dipermudah amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sampai pada kondisi yang sebagaimana yang dia cita-citakan. Kira-kira begitu.
ibu, Allah punya hak atasmu. Anakmu pun punya hak atasmu. Dan Allah senang kalau engkau menunaikan hak atas anak. Indah banget. Gak kayak takbir di masjid kita kalau ada suara nangis. Ibu, besoknya jangan doanya. Ya, jadi betul-betul kita yang diajarkan Rasul. Kenapa? Karena Allah yang ikhlas melihat ibu menunaikan hak pada anak. Jadi tak apa kalau misalnya kita menganggap karena kita tidak ada yang bantu, lalu kemudian tidak ada yang mengawasi anak kita, lalu kita mempercepat waktu sholat kita, tidak mengapa. Gitu. Bahkan misalnya kalau itu turun darurat ya, artinya itu tidak ada yang menjaga, anaknya sedang sakit, nangis terus. Jadi kita tidak lakukan sholat itu kan ada yang rukun, ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad ya. Lalu ibu lakukan yang rukun aja. Allahu Akbar, Al-Fatihah, yang kemudian baca satu kali begini. Allah yang mana Allah lebih tahu. Oh ya. Nah saya lihat perempuan itu kadang-kadang rodo kemayu. Pas waya ngurus anak, katanya aku terlalu loh lama-lama. Nah bila kemudian lego, katanya pembola. Bila perempuan, ya. Jadi kayak gue. Artinya kalau kita sedang punya anak, tidak mungkin ada gambaran sholat yang kemudian bisa santai lama-lama, apalagi kemudian dengan logika musuh, dengan tabiat dipanah tidak merasakan panah dengan dada, itu kan sesuatu yang punya tingkatan masing-masing gitu ya. Tapi kalau seorang ibu tidak ada kejalurnya karena Allah tidak pernah cemburu menunaikan hak atas anakmu, bahkan Allah ridho. Tak mungkin kalau berpulang itu ya ngurusin anak dulu. Ya apa itu Masya Allah. Ya pada titiknya akan sangat tepat menghadirkan nilai pada yang amal abadi. Makanya perempuan itu yang banyak dituntut bu. Ikhlas aja sama suami, anak dan rumah. Jadi ngomongnya jadi fokus. Tapi kan kita kerja motor. Jadi akhirnya malah justru kadang-kadang gak dapet apa-apa. Ya karena ya ternyata yang ketiga itu bikin pusing 7 keliling. Kan begitu ya Bu ya? Makanya ada orang yang kerja, resign, jadi ibu rumah tangga, dia bilang, aduh rasanya kok gak enak ya, ternyata jadi ibu rumah tangga. Yang ibu rumah tangga akhirnya kerja juga jadi kamu ini dan itu. Nah, hal inilah kenapa perempuan jadi sekali lagi gak apa-apa kalau kemudian sholatnya mungkin tidak bisa seorang yang kerja, orang yang kemudian mengeluarkan waktu dan usaha. Ya tapi yang paling pokok adalah kita kemudian tahu tentang bagaimana di waktu yang sekejap walaupun sebentar, tapi hakikatnya untuk dan sungguhnya dapat segala-galanya.
Sehingga memang tidak sedikit nasihat atau masukan kepada siapapun termasuk tetangga kita jadi sumber konflik. Kira-kira begitu. Maka kalau menurut saya apapun itu, entah itu persoalan anak-anak atau apapun tadi seperti tadi ya, saya diajak main bola malah nanti jadi tragedi juga kalau menang jadi mereka komplain dan sebagainya. Maka satu saja, kalau kita ingin kemudian sedikit memberi masukan, sudah siapkan jiwamu. Gitu. Jadi tanya pada diri sendiri, Bu. Siap nggak kamu dalam benar, dalam sabar, dalam kasih sayang? Kalau kamu hanya siap dalam satu saja, dalam benar, murungkan niat. Insya Allah Allah akan memberi jalan di peristiwa lainnya atau di situasi lainnya. Karena itulah yang pernah ada kisah tentang Abu Hanifah yang selama belasan tahun menahan diri, ya sementara kepinten dari tetangganya itu anaknya ke rumahnya dan selalu membes sehingga membawa. Dan selama itu pula tetangganya tidak tahu karena dia Nasrani jadi sering tidak berhubungan. Nah satu ketika tetangganya itu datang ke rumahnya dan mulai membawa. Dan barulah dia tahu kalau itu datang dari bisa dibayangkan ya, kita ini jauh sih dari Abu Hanifah. Tapi paling tidak kita bisa mencontoh betapa memang kadang-kadang saking beliau menjiwainya keimanan pada Allah dan hari akhir ditentukan pada bagaimana caramu memuliakan tetanggamu. Maka beliau memilih jalan untuk bersabar walaupun dalam waktu yang cukup panjang. Kita mungkin tidak membayar beliau, tapi kita bisa sedikit contoh dari limit kesabaran yang kita punya. Ya kalau bisa terus-menerus kita latih dan kita percantik ya, karena tetangga nantinya kelak akan jadi saksi paling utama di masyarakat. Ya, maka itulah dalam surat An-Nisa 36 tetangga sampai disebut 2 kali, wajaril kurba wajaril junub. Tetangga dekat, tetangga jauh itu objek hablum minannasmu yang harus selesai 2 kali disebut. Saking pentingnya ya. Kalau nggak penting ngapain Allah sebut 2 kali? Tetangga dekat, tetangga jauh. Itu tetangga gitu ya, Bu. Tapi disebut saking pentingnya tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya agar kamu menghargai tetangga dekat yang rumahnya mungkin secara struktur itu teritorialnya dekat dengan ya. Dan kadang-kadang itu yang bikin marah-marah ya, Bu. Yang tembok yang di depan rumah kan gitu ya. Ya, yang kadang-kadang kalau bangun rumah dia nggak izin, ya tinggi-tinggian, ya air tapi gani-ganian, sumur-sumuran, bor-boran. Jadi kadang-kadang itu yang kemudian kita perlu perhatikan karena tetangga bagaimanapun disebut 2 kali oleh Allah sebagai objek hablum minannas di antara 9 lainnya. Ya, jadi bayangkan berarti di sisi tetangga kita memang harus tidak boleh sembarangan dan cukup harus berhati-hati dalam urusan bertetangga. Bahkan ya Rasul secara umum memberi arahan cari dulu tetangga baru bangunlah rumah. Nah kalau kita kan nggak bisa begitu ya, Bu. Adanya duit berapa ya belilah di situ. Tapi kalau dulu Rasul bersabdanya begitu. Ya carilah tetangga, kenali dulu tetanggamu, ya baru kemudian bangun rumah. Karena itu jauh lebih menghadirkan jaminan kamu akan hidup jauh lebih tenang. Tapi ala kulihat, lagi kita kembali kepada kaidah takdir ya, bukan qadarullahu khair, apa yang ditakdirkan Allah atasmu pasti baik. Jadi kalau sekarang kita sudah diberi tetangga, maka syukurlah dan kemudian sikapilah kembali dengan bijak. Mudah-mudahan kita ditolong Allah untuk terus berada dalam kesadaran yang cukup paripurna hingga kita pun juga mutaqaddiqat ya, tidak pernah melakukan kesaksian buruk kepada tetangga kita walaupun memang buruk. Ya, dia tuh yang memang dia itu begini mas.
kejelekan yang tersiar akan menjadi pahala bagimu yang sama. Baik dia tentu terkategori menjadi kategori iman yang juga puncak di Allah SWT. Demikian ini orang berdoa. Bibarakatillah ya alimul nur, ya alimul karim, ya mujib as-sa'ilin, lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika hakamna ya dzal jalali wal ikram. Lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil islam, lakal hamdu bil Qur'an, wa lakal hamdu bil mali wal banin wal ahli wal mu'afah, wa lakal hamdu fi hadzal majlis, wa lakal hamdu fi sahri ramadan hadhihi sanah ya mujib as-sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qaraba ilayha min qawli wa amal, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qaraba ilayhi min qawli wa amal. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa majlisina wa kullu amalina ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna jami'an lailatal qadar ya mujib as-sa'ilin ya dzal jalali wal ikram. Wa atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada, wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli lahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustazah Nadia Binti Sari yang sangat berkenan hadir untuk berbagi ilmu tausiah kepada ibu di sini. Semoga Allah memberikan pahala dan juga memberikan keberkahan atas ilmu yang telah Ustazah berikan. Allahumma amin. Dan Ibu, untuk hari ini alhamdulillah infak terkumpul 459 rupiah dari Komunitas Ibu sebagai komunitas kegiatan dan juga insya Allah Kamis depan atau akan ada kajian kembali dengan Ustaz Garbuji dan yang dibahas adalah sirah. Mohon dimaafkan waktunya untuk Kamis pekan depan dan insya Allah kita akan ikut nanti akan dilakukan kembali untuk insya Allah pekan depan masih ada kajian. Baik, kita sudah ada keputusan acara. Saya mohon maaf apabila ada yang salah dan apabila ada yang salah dari Allah yang menyampaikan, dan semoga langkah kita di sini Allah sudah berkah dan mari kita berikan dan istighfar dan doa.